Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian online di siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Yendri Junaidi yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. 4. Pemberian materi oleh Ustadz. 5. Tanya jawab. 6. Doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Suharni. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzi yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. إذ يمسسكم قرح
فقد مس القوم فقرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذي آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ukti Suharni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan langsung melalui Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong New untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Yendri Junaidi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Baihaqi dan segenap badan pengurus atau pengelola Dompet Duafa Hongkong. Kemudian Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang hadir dalam kajian pada siang hari ini. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dompet Duafa Hongkong tentu pertama kali, dan juga kepada ibu-ibu atas semangat yang luar biasa untuk mengkaji Islam ini. Apalagi tema yang dikaji untuk masa sekarang ini atau hari ini adalah tema yang tidak ringan sebenarnya. Maka ketika saya diminta untuk menyampaikan tema ini, saya agak kaget juga karena ibu-ibu ingin mengkaji masalah ma'rifat. Ini luar biasa sesungguhnya. Karena ma'rifat itu ini kajian yang lebih bernuansa tasawuf, dan itu kajian yang sesungguhnya memerlukan basic yang cukup baik agar bisa menyerap pemahaman-pemahaman yang itu mungkin tidak lazim untuk kebanyakan orang. Saya akan coba untuk memberikan pengantar awal. Tema kita kan pada siang ini adalah jalan menuju ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu secara bahasa dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan. Arafa itu artinya mengenal atau mengetahui. Maka ma'rifat artinya pengetahuan atau pengenalan. Nah, dalam agama kita secara umum, maaf, saya kurang paham bahasa Jawa ini. Apa tuh artinya? Apakah ada permintaan khusus tadi dari Mau ikut ngaji, Ustadz? apa nderek ngaus itu? Ya, ikut ngaji. Lanjut Ustaz.
Oh, lanjut. Ya. Oke, baik. Nanti nggak masalah kalau seandainya katakan suara saya yang kurang jelas atau terlalu cepat menyampaikan, silakan nanti saya diingatkan melalui chatting, nggak apa-apa. Kita kembali. Jadi di agama kita, agama Islam yang kita cintai ini, secara umum ada 3 komponen utamanya. Pertama, apa yang disebut dengan syariat. Ya, syariat. Syariat itu artinya adalah hukum-hukum yang kita jadikan sebagai panduan, sebagai pijakan dalam kehidupan ini. Hukum tentang beribadah bagaimana, sholat kita bagaimana seharusnya, puasa bagaimana seharusnya, ibadah umroh, ibadah haji, zakat, dan sebagainya. Ini namanya adalah syariat. Syariat, begitu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan thariqah. Thariqah atau tarekat orang mengatakannya. Thariqah ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita, metode kita untuk bisa sampai menuju Allah. Nah, begitu. Sampai menuju Allah. Nah, nanti seseorang yang sudah melalui berbagai fase, berbagai tahapan-tahapan peribadatan, kesungguhan dalam mengendalikan dirinya, dalam mengontrol jiwa dan hatinya, dia akan sampai kepada satu makom namanya hakikat. Ada syariat, ini sebagai pondasi awal, hukum-hukum dalam agama yang harus kita patuhi, seperti ibadah, ya, maupun nanti dalam masalah akhlak, masalah muamalah. Kemudian ada namanya thariqah. Ini adalah cara kita dalam menuju Allah. Ya, dengan katakan misalnya pembersihan hati, ya, kadang-kadang kita perlu untuk menjaga jarak dari orang lain, kita menyendiri di rumah atau di sebuah tempat, atau dalam bahasa agama kita i'tikaf, begitu. Nah, ini juga di antara cara kita untuk bisa menuju Allah. Nah, orang yang sudah melalui berbagai fase itu akan sampai pada tahap namanya hakikat, ya, hakikat. Nah, hakikat itu artinya orang yang sudah mengenal Allah secara lebih dekat, ya. Dan itulah yang nanti kita sebut dengan ma'rifah, ya. Ma'rifah artinya mengenal Allah, ya. Bermakrifat dengan Allah. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya ada dalam agama dasarnya. Dia punya dalil. Tetapi kadang-kadang sebagian orang punya persepsi yang negatif ketika mendengarkan kata-kata ma'rifat, kata-kata tarekat, kata-kata hakikat. Langsung mereka alergi, langsung mereka antipati. Kenapa? Karena istilah tarekat dan ma'rifat ataupun juga hakikat itu lebih banyak menempel pada kalangan sufi, tasawuf. Sementara ada beberapa kelompok dari kalangan sufi itu yang memang sudah melenceng, sudah mulai menyimpang cara beribadah mereka. Katakan di sebagian daerah, saya kan di Sumatera Barat, ada beberapa daerah yang cara zikirnya itu sudah mulai berbeda, ya, dengan gerakan-gerakan yang berlebihan sampai malah nari-nari begitu, menggoyangkan kepala, badan. Nah, ini kan zikir-zikir yang sudah jauh dari kekusyukan. Sehingga ketika orang mendengar kata makrifat, kata tarekat, yang terbayang langsung itu. Langsung praktek beberapa kelompok tarekat yang salah tadi itu. Sehingga muncullah rasa alergi, rasa tidak senang dan suka kepada yang berbau tarekat. Padahal tarekat itu secara hakikatnya, secara faktanya merupakan jalan kita. Cara kita bagaimana bisa mengenal Allah dengan lebih dekat. Begitu. Jadi kita harus luruskan pemahaman ini kepada masyarakat, atau mungkin kita punya kenalan bahwa kalau mendengar kata-kata hakikat, kata tarekat, kata syariat itu tidak negatif. Semuanya itu punya dasar, punya dalil. Hanya memang ada sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai tokoh sufi, ahli tasawuf, tapi mereka melakukan praktek-praktek ibadah yang tidak punya tuntunan. Nah, dari penyimpangan mereka itulah kemudian orang mulai menganggap bahwa setiap tarekat itu begitu adanya. Padahal tidak demikian. Kita harus waspada dengan kadang kita tertipu dengan satu praktek yang ada dan kita langsung mengeneralisirnya, memukul rata begitu. Nah, sedikit ibu-ibu, saya punya pengalaman
kemarin beberapa hari yang lalu saya diminta menjadi Dewan Hakim MTQ di Sumatera Barat, dan saya bertemu dengan salah seorang Dewan Hakim yang lain. Beliau berpakaian itu khas Arab Saudi, gitulah. Ya, pakai jubah berwarna putih, pakai apa namanya, sorban begitu, imamah ya. Nah, saya langsung punya anggapan bahwa orang ini, Ustadz ini, Dewan Hakim yang satu ini punya pemikiran, katakan sekarang kita kenal dengan istilah Wahabi atau Salafi. Karena pakaiannya ya begitu, pakaiannya itu mirip dengan kebanyakan tokoh-tokoh Salafi, tokoh-tokoh Wahabi yang cenderung, yang sebahagiannya ya cenderung mudah mengatakan amal masyarakat ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Itu yang saya bayangkan dari pakaiannya saja, karena memang mirip dengan pakaian kebanyakan kaum Salafi dan Wahabi. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan sahabat Ustadz ini, beliau bukan demikian adanya. Itu pakaian, kata sahabat beliau itu, dipakai oleh sang Ustadz karena beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah, dan di mimpi itu Rasul memakaikan kepada dia jubah itu, jubah putih itu, dan akhirnya beliau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Nah, sehingga beliau bertekad akan selalu memakai pakaian itu, apapun kata masyarakat. Nah, ini hebatnya. Saya mulai merasa bersalah, sudah menganggap berprasangka yang tidak baik kepada beliau pada awalnya. Jadi ini bagi saya pelajaran yang sangat berharga, bahwa jangan mudah menilai orang dari pakaiannya, karena belum tentu isinya seperti yang nampak di luar, yang nampak di zahirnya. Jadi memang ada persepsi negatif sebagian orang kalau sudah mendengar kata-kata ma'rifat, kata-kata tarekat, kata-kata hakikat, tasawuf, ahli sufi. Padahal sebenarnya orang sufi itu orang-orang yang sangat bersih hatinya. Orang-orang yang selalu berjuang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Sang Pencipta, membersihkan hatinya, jiwanya. Hanya betul ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang mengaku dirinya sebagai kalangan tasawuf, sufi, tapi sudah salah dan menyimpang praktek pengamalannya. Nah, kemudian muncullah generalisasi, kan begitu, dipukul rata oleh orang, apalagi orang yang sudah punya rasa antipati kepada tasawuf pada awalnya. Jadi, kita harus luruskan dari awal bahwa ma'rifat itu adalah sesuatu yang sangat mulia, itu makna yang sangat dalam. Ma'rifat dari kata arafa, ya'rifu ma'rifatan, adalah bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa tahu dan dekat dengannya. Ibu-ibu, kita kadang-kadang agak lengah dalam hal ini ya. Kita sudah sejak dari kecil beribadah. Katakan di usia 6 tahun, 7 tahun, kita beribadah kepada Allah. Sudah disuruh oleh orang tua untuk sholat. Sampai sekarang, di usia katakan 40-an, 50-an, 30-an, kita masih beribadah kepada Allah. Masih berusaha untuk tetap rajin sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi, ada pertanyaan penting yang harus kita arahkan, kita lemparkan, kita tujukan ke diri kita. Sudahkah kita mengenalnya? Sudahkah kita bermakrifat dengannya? Ataukah kita hanya menyembah sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, kita kenal dengan lebih dekat? Nah, sebenarnya inti daripada ibadah itu adalah bagaimana kita sampai kepada makrifat, mengenal dirinya, zatnya. Tentunya bukan mengenal secara zahir, mengenal sifat-sifatnya, kan begitu. Maka dalam sebuah riwayat, sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, illa liya'budun itu artinya apa? Illa liya'rifun, melainkan untuk mengenalku. Jadi ibadah di sini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai makrifat. Maka tujuan Allah menciptakan kita manusia dan juga jin adalah apa pada akhirnya? Illa liya'rifun, agar kita bisa mengenal Allah. Kita tahu dengannya, kita dekat dengannya, kita akrab. Nah, inilah sesungguhnya tujuan daripada makrifat. Jadi ini sekedar pengantar saja bahwa makrifat itu sesuatu yang sangat mulia, dan itu harus menjadi salah satu upaya kita
dalam dekat dengan Allah. Bagaimana kita mengenalnya dengan baik, bermarifat dengannya. Nah, maka memang tepat kalau untuk mengenal Allah, kita menjadikan rujukan kita adalah para ulama yang sudah lebih dahulu sampai kepada tahap itu. Dan itu adalah para ulama dalam bidang tasawuf. Ulama-ulama yang fokus dan konsen mensucikan jiwa mereka. Kita tidak mengabaikan ulama-ulama dalam bidang fikih, halal haram, bidang tafsir, bidang hadis. Tetapi para ulama yang lebih konsen dan fokus kepada masalah hati, masalah jiwa, yang itu merupakan modal pertama dan utama untuk bisa mengenal Allah adalah ulama-ulama tasawuf. Jadi pas kalau kita jadikan di antara rujukan kita adalah kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Al-Hikam Al-Ata'iyah, karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kitab yang luar biasa, luar biasa. Sampai ada ulama mengatakan kitab ini seharusnya harus ada di setiap rumah kaum muslimin untuk dibaca, untuk dikaji. Karena ini kan mengantarkan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada siang ini akan sedikit membahas dan menjabarkan tentang hikmah yang ke-8 ini yang dimintakan kepada saya. Hikmah yang ke-8. Berarti Ibu sudah mengkaji hikmah yang pertama sampai ke-7. Begitu Ibu ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali. Dan kita berharap agar apa yang sudah diterima dari para ustadz yang lainnya, hikmah yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu benar-benar menjadi panduan kita dalam kehidupan ini. Menjadi mercusuar kita untuk bisa menyikapi berbagai hal yang kita alami sehari-hari. Apalagi ibu yang berada di negara lain tentu punya banyak problem dalam keseharian, di rumah tangga kah, ataupun dengan atasan, dengan rekan kerja. Nah, kita berharap dengan kita mengkaji Al-Hikam Al-Ata'iyah, ini menjadi bekal kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup sehari-hari insya Allah. Baik, ibu-ibu atau bapak-ibu, kalau ada bapak di sini, nah, bapak-ibu yang saya hormati, kita masuk kepada apa bunyi hikmah yang ke-8 yang ditorehkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-8 begini bunyinya. Saya akan bacakan dulu bahasa Arabnya, nanti kita akan terjemahkan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Ini agak sedikit panjang hikmahnya, beda mungkin hikmah yang pertama, kedua yang agak pendek ya, ringkas, katakan cuma 1 baris, ini 2 baris penuh total, full. Baik. Idza fataha laka, apabila Allah membukakan untukmu, fataha membukakan untukmu wijhatan minat ta'aruf, satu bab, satu pintu, satu peluang untuk lebih mengenalnya. Allah yang langsung membukakan peluang itu untuk kita. Apabila Allah telah membukakan untuk kita satu pintu, satu gerbang, satu ruang untuk lebih mengenalnya, fala tubali ma'aha, maka jangan lagi memusingkan, jangan lagi terlalu peduli, terlalu khawatir, angqalla amaluka, meskipun amalmu sedikit. Ketika sudah terbuka untuk kita pintu untuk berta'aruf dengan Allah, satu gerbang untuk itu, maka tidak perlu pusing meskipun amal kita sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Karena ketika Allah membukakan pintu itu untuk kita, berarti Dia yang ingin untuk mengenal kita. Bayangkan itu, ibu-ibu, luar biasa. Allah yang ingin untuk mengenal kita.
atau untuk memperkenalkan zatnya kepada kita, memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita. Dia yang ingin. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau kita yang ingin, itu hal yang biasa. Tapi ini tidak. Allah yang ingin membukakan untuk kita pintu, peluang, atau ruang agar kita bisa lebih mengenal zatnya. Alam ta'lam. Tidakkah engkau ketahui anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik, bahwa ta'arruf atau perkenalan terhadap zatnya itu, zat Allah itu ada sesuatu yang dia yang memberikannya kepada engkau. Ta'aruf tadi itu dari Allah kepada kita. Wal a'malu anta muhdiha ilaih. Sementara amal ibadah, kita sholat, kita puasa, kita berzakat dan sebagainya, itu adalah amal yang kita yang menghadiahkan kepadanya, kepada Allah. Jadi kalau ta'aruf tadi, atau pintu terbukanya ruang untuk kita mengenal Allah, itu dari Allah datangnya. Dia yang memberikan kepada kita. Sementara kalau amal ibadah, kita yang menghadiahkan kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Coba, apakah bisa dibandingkan? Apakah sama antara apa yang kita hadiahkan kepadanya dengan apa yang dia berikan kepada kita? Jelas beda. Amal kita berapa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Adapun amal kita itu juga tidak murni, tidak bebas dari berbagai penyakitnya, penyakit ria, penyakit ingin didengar, sum'ah, penyakit ujub, merasa diri hebat, merasa amal kita sudah luar biasa, dan kita sulit untuk bisa mempersembahkan amal yang ikhlas, itu sangat sulit, sangat sulit. Maka seorang tabi'in, Ibnu Sirin kalau tidak salah, beliau mengatakan, saya sudah sangat berbahagia kalau seandainya ada satu saja amal saya yang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas sangatlah sulit, aziz, sangat sulit sekali. Maka kalau saja ada satu yang ikhlas, luar biasa sekali itu. Apalagi kalau banyak yang ikhlas. Nah, itu bagaimana beratnya untuk bisa melakukan amal dengan ikhlas itu. Nah, sekarang Allah yang membukakan pintu kepada kita untuk berta'aruf kepadanya, untuk mengenal zatnya, mengenal sifat-sifatnya. Tentunya ini jauh lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Meskipun nampaknya banyak. Jadi, inti daripada hikmah yang ke-8 ini adalah, kalau Allah sudah bukakan untuk kita pintu untuk berta'aruf kepadanya, untuk mengenal zatnya, sifat-sifatnya, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas sekali, meskipun amal kita sedikit. Kenapa? Karena ketika pintu ta'aruf sudah dibuka, berarti dia yang ingin untuk memberikan kita karunia yang tidak terhingga. Sementara amal-amal, sholat, puasa, itu kan kita yang menghadiahkan kepadanya. Dan tidak akan sebanding antara hadiah kita dengan pemberian dari Zat yang Maha Pencipta, yang Maha segala-galanya. Ini mungkin sama barangkali, ibu-ibu, kalau kita berikan satu permisalan, ya apakah sama antara kita diberikan hadiah oleh katakan sang raja, presiden, penguasa yang luar biasa kekayaannya, dengan apa yang kita persembahkan kepadanya, hadiah sederhana kita. Katakan kita ingin memberikan hadiah kepada presiden kita misalnya, atau gubernur kita, ya paling berapa bisa kita persembahkan untuk dia? Ya, kalaupun dalam hitungan uang itu tidak akan seberapa itu. Tapi kalau dia yang berikan kepada kita, itu tidak terhitung. Ini baru manusia. Apalagi kalau Allah yang berikan kepada kita itu. Nah, sekarang apa bentuk-bentuk atau bagaimana contoh atau model dari pintu atau gerbang dibukakannya untuk kita ta'aruf kepada Allah itu. Nah, kita ibu-ibu kalau ingin mengkaji hikmah Athaiyah ini, kita tidak bisa kalau tidak menggunakan syarahannya. Ada buku-buku syarahannya itu. Maka mungkin nanti bagi
yang menyaksikan video ini nanti kalau mungkin di YouTube, disarankan untuk ketika mengkaji hikam athaiyah, pakailah panduan dari para ulama. Di antara syarahan yang terbaik untuk kitab hikam athaiyah ini adalah kitab karya Syekh Zarruq namanya. Syekh Zarruq ini seorang ulama dari Al-Maghrib, dari Maroko. Beliau mensyarahkan kitab hikam athaiyah ini dalam kitab yang sederhana tetapi luar biasa dalam maknanya itu. Ini juga yang saya gunakan untuk melihat penjelasan tentang hikmah ke-8 ini. Pertama itu karya Syekh Zarruq, syarah hikam athaiyah, dan juga kalau bisa ditambahkan dengan syarahan yang lain, yaitu syarah dari Ibnu Ajibah namanya. Ibnu Ajibah ini juga syarahan yang bagus untuk mengkaji dan memahami hikam athaiyah. Ibnu Ajibah, nama kitabnya adalah Iqazul Himam. Iqazu al-Himam fi Syarhil Hikam. Ini nama bukunya dalam mensyarahkan hikam athaiyah. Nah, kita akan lihat apa penjelasan dari Syekh Zarruq atau Syekh Ibnu Ajibah tentang apa bentuk atau apa bukti bahwa kita sedang dibukakan oleh Allah pintu untuk bertaaruf kepadanya. Apa buktinya? Apa tandanya? Apa indikasinya? Nah, ibu-ibu, sebenarnya di antara bentuk atau tanda bahwa kita sedang dibukakan ruang untuk bertaaruf kepada Allah adalah setiap yang kita alami setiap hari. Berupa masalah-masalah, berupa kadang-kadang penyakit, kadang-kadang rasa gundah gulana, kadang-kadang rasa resah, rasa khawatir, rasa takut, atau juga kadang rasa bahagia, rasa rasa terharu. Itu semuanya merupakan pintu-pintu yang Allah bukakan untuk kita agar kita bisa mengenal dirinya, zatnya, sifat-sifatnya. Pertanyaannya, bisakah kita mengambil kesempatan itu? Maka, misalnya dalam hal kita diberikan satu musibah, satu bencana, satu kesedihan. Ini sebenarnya adalah pintu yang Allah bukakan kepada kita agar kita bisa mengenalinya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi musibah tadi? Kalau musibah itu kita sikapi dengan perasaan sabar yang luar biasa dan bahkan malah bersyukur kepada Allah. Karena ternyata musibah kita masih lebih ringan dibandingkan musibah orang lain. Atau musibah kita ternyata tidak seberat yang kita duga, masih bisa untuk kita tanggung. Kita bersyukur jadinya. Nah, kalau begitu kita menyikapinya dengan rasa sabar dan bahkan dengan rasa syukur, maka kita telah berhasil untuk melewati satu pintu untuk mengenalnya. Mengenalnya sebagai zat yang sabur, zat yang syakur, zat yang maha berterima kasih, yang maha sabar, yang maha pemberi, yang maha memberikan karunia, dan sebagainya. Jadi, apapun yang kita alami sehari-hari, terutama dalam hal kesedihan, kesusahan, masalah, petaka, musibah, ini semuanya merupakan bab, pintu-pintu, wujuhat yang Allah bukakan kepada kita agar kita bisa mengenalinya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi itu. Jika ternyata musibah kita sikapi dengan perasaan kesal, kenapa saya ya Allah? Kenapa saya yang dapat musibahku bukan si anu, bukan si anu? Atau dengan perasaan malah menentang, begitu. Nah, kita telah gagal untuk memanfaatkan satu pintu yang Allah bukakan dalam bertaaruf kepadanya. Atau juga ketika dapat satu nikmat yang luar biasa, rezeki yang tak diduga-duga, kita lupa diri kita. Kita lupa untuk berbagi dengan keluarga, sanak famili, para sahabat, tetangga dan sebagainya. Kita makan sendiri itu. Kita telah gagal untuk memanfaatkan satu pintu yang Allah bukakan kepada kita untuk bertaaruf kepadanya, untuk mengenalinya sebagai zat yang syakur, sabur, halim dan sebagainya. Nah,
Ibu-ibu yang saya hormati, kita perlu menyadari bahwa apapun bentuk masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang walaupun itu nampak sepele, kecil, masalah keluarga dengan suami, dengan anak-anak, masalah dengan rekan kerja, kadang kita mengalami gesekan-gesekan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu semuanya merupakan bentuk atau bukti bahwa Allah masih sayang kepada kita. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Diberikan dia bala, bencana, musibah, masalah, rasa sedih, rasa duka, dan sebagainya. Sengaja begitu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, diberikan dia ujian. Maka asyaddukum bala al-anbiya fal amsal fal amsal. Kata Nabi, yang paling berat cobaannya di antara manusia adalah para nabi. Kita lihat sejarah para nabi. Nabi Nuh ternyata putranya yang engkar. Nabi Lut istrinya yang engkar. Nabi Ibrahim ayahnya yang engkar. Itu kan cobaan. Nabi Musa kaumnya yang engkar. Nah, nabi-nabi itu diberikan cobaan yang paling berat. Kenapa? Karena mereka yang paling dicintai Allah. Bukti cinta Allah kepada hamba-Nya begitu, diberikan cobaan. Tentunya ini sebagai salah satu sarana agar si hamba terus naik dalam level penghambaan. Yang tadinya muslim biasa, naik menjadi mukmin, naik menjadi mukhlis, menjadi muhsin, dan sebagainya. Muttaqin. Ya. Maka sesungguhnya kita tidak sekedar sedang menunaikan ibadah saja, ritual keseharian, kewajiban dilakukan, tak hanya itu. Kita juga sedang berusaha untuk selalu naik level, naik kelas begitu, naik tingkat. Dari dulu kita beribadah ketika masih remaja, sekarang sudah dewasa, ada tidak perbedaannya, perubahan dalam rasa ibadah itu. Dulu mungkin ketika masih remaja kita ibadahnya ya sekedar untuk ya karena disuruh oleh orang tua, disuruh oleh guru, karena ya segan kepada masyarakat dan sebagainya. Lebih kepada ya terpaksa begitu kita beribadah. Tapi sudah kita merasakan nikmat ibadah, sekarang kita merasakan ibadah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sudah menjadi satu kebutuhan rohani kita. Nah, berarti ada perubahan, ada naik levelnya. Namun kalau seandainya ibadah kita hari ini sama saja dengan ibadah kita dulu ketika remaja, berarti tidak ada perubahan. Levelnya tidak pernah naik-naik. Begitu. Dan yang paling parah adalah lebih jelek ibadah sekarang dibandingkan ibadah yang dulu. Dulu ketika masih remaja, masih di SMA, di Aliyah, atau di pesantren, kita merasakan nikmat ibadah itu. Kita bisa menangis ketika sedang tahajud. Kita bisa terharu ketika sedang baca Al-Quran. Terasa nikmatnya, terasa tenang, terasa tentram batin ini. Tapi sekarang, terasa gersang saja, terasa hampa begitu. Nah ini berarti ibadah kita sekarang malah lebih buruk daripada yang dulu. Ini harus kita evaluasi, ibu-ibu. Evaluasi. Jadi kita tidak sekedar seorang muslim yang menjalankan kewajiban setiap hari, tapi juga muslim yang harus naik level, naik tingkat dari makam kepada makam yang berikutnya. Makam yang satu ke makam yang kedua, ketiga, sampai seterusnya. Sampai kita nanti ke tahap yang ke derajat yang dikatakan sebagai al-muqarrabin. Al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-muqarrab ini orang yang luar biasa, orang-orang yang pilihan begitu. Dan untuk menjadi orang muqarrabin, orang yang ada di level tertinggi, tidak juga harus menjadi seorang ulama dulu. Ada kadang kesalahpahaman sebagian orang, ada anggapan bahwa keulamaan itu berbanding lurus dengan ketaatan. Tidak begitu, tidak mesti. Ada dan banyak bahkan ulama, dia ilmunya dalam, dia paham banyak hal tentang agama, paham tentang dalil, tapi ibadahnya tidak begitu bagus. Pribadinya juga tidak begitu bagus. Bahkan bisa dikatakan dia di sebagian kasus jelek malah dibandingkan dengan orang-orang yang kebanyakan. Tapi ada orang yang barangkali awam, tidak begitu mengerti mengenai agama, kadang mengaji pun juga tidak
begitu bersih bacaannya, tapi dia seorang hamba Allah yang Allah cintai. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menentukan posisi kita, makom kita di sisi Allah adalah apa? Hati kita. Bukan hanya amal saja. Amal hanyalah media, hanyalah sarana untuk bisa mendapatkan hati yang bersih. Nah, begitu. Jadi ini merupakan makom yang bisa kita kejar bersama-sama. Tidak dulu harus menunggu kita jadi seorang yang alim, yang alimah, tidak begitu. Tergantung kita ada niat ataukah tidak. Selama niat ada, insya Allah akan bukakan titik jalan untuk menuju ke sana. Nah, kemudian Ibu-ibu, mungkin nanti kita berikan sedikit waktu untuk kita diskusi, insya Allah. Saya akan tutup dengan satu hal yang pesan yang bagus dari Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqazul Himam. Beliau mengatakan begini, kalau kita ingin agar apa yang kita terima setiap hari dari Allah berupa takdir barangkali ya, apakah berbentuk musibah, berbentuk nikmat, berbentuk kelapangan, kesempitan, apapun pokoknya. Kalau kita ingin menjadikan semua itu sebagai jalan yang terbaik untuk kita bisa dekat dengannya, maka terima semua itu dengan lawannya. Bahasa Ibnu Ajibah, faqabilhu bididdihi. Faqabilhu bididdihi. Hadapi itu dengan lawannya. Apa artinya? Begini, ketika Allah memberikan kita atau menimpakan kepada kita satu musibah, satu bencana, satu derita, katakan ini kan hanya sampel saja ya. Misalnya Allah ambil orang yang kita cintai, apakah anak atau suami atau orang tua kita wafat, meninggal. Di sini sebenarnya Allah sedang memperlihatkan kepada kita kekuasaannya, kekuatannya. Atau mungkin harta kita punya harta kemudian habis, musnah, begitu. Di sini Allah sedang menampakkan kepada kita kemahabesarannya, kekuasaannya, kekuatannya. Maka hadapi itu, sikapi itu dengan lawannya. Apa lawan daripada kekuatan? Kelemahan. Tampakkan kelemahan diri kita, ya Allah, hamba adalah hamba yang lemah, tidak mampu untuk berbuat apa-apa tanpa bantuan Engkau ya Allah. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kalau Allah yang berikan semua itu, kekuatan dan daya tadi itu. Jadi ketika Allah menampakkan kekuatannya, kemahabesarannya, sikapi itu dengan kelemahan diri kita. Kita lemah, tunduk kita. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempitan, katakan misalnya kita agak masalah pada pemasukan income bulanan kita, agak sedikit tersendat begitu. Yang biasanya lancar sekarang agak bermasalah. Kita berarti sedang disempitkan dari segi rezeki. Hadapi itu dengan lawannya. Apa lawannya? Lapang. Maka tetap bersedekah. Malah sedekah yang paling utama, sedekah yang kita berikan di saat kita sedang sempit, sedang sulit. Ya, karena kalau sedekah dalam kondisi lapang, siapa yang tidak bisa coba? Orang kaya bisa saja sedekah kapanpun dan berapapun yang dia mau, kalau dia mau. Walaupun juga kita menemukan banyak orang kaya yang bakhil-bakhil, kan begitu. Tetapi kan bisa. Nah sekarang yang paling hebat itu ketika seseorang diberikan satu ujian, cobaan, disempitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, dia tetap bersedekah. Berarti dia menghadapi, menyikapi kesempitan itu dengan apa? Kelapangan. Disinilah Allah akan berikan dia pintu untuk berta'aruf itu. Dia layak untuk mengenal Allah dengan baik. Itu. Jadi kita hadapi, kita lawan, ya bukan lawan bahasanya, kita sikapi apapun yang Allah berikan dengan lawannya. Diddihi. Allah tampakkan kekuatannya, tampakkan pula kelemahan kita. Allah tampakkan kemahabesarannya, tampakkan kerdilnya kita di hadapannya, rendahnya kita. Allah tampakkan
tampakkan kesempitan yang kita alami dalam segi rezeki, tampakkan kelapangan kita. Berikan harta yang kita miliki kepada orang lain dalam bentuk yang wajar tentunya. Nah, ini diantara cara kita dalam menghadapi apapun yang kita alami sehari-hari. Ini bagus saya kira sebagai, walaupun ini tidak mudah mengamalkannya, Ibu. Ini bisa mudah untuk disampaikan tapi tidak mudah diamalkan. Bagaimana kita bisa menghadapi, menyikapi apapun yang kita terima sehari-hari dengan lawannya. Nah, bididdihi. Ini perlu mujahadah, perlu perjuangan diri agar kita tidak dikalahkan oleh nafsu. Kan biasanya kalau orang yang agak sedikit sempit rezekinya kan ya tentu malas untuk bersedekah, untuk dia saja tidak cukup kan begitu. Dia mungkin bisa beralasan, ya saya juga orang miskin, saya juga butuh, masa saya akan bersedekah? Tetapi itulah ujian keimanan. Karena ketika orang yang kaya bersedekah ya masih wajar, itu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa di sana. Tapi orang yang miskin bersedekah ini yang luar biasa. Ini kenapa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Boleh jadi 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Boleh jadi 1000 rupiah mengalahkan 1.000.000 rupiah. Kenapa? Karena orang yang punya 1.000 rupiah, dia hanya punya 2.000 rupiah total uangnya. Dan dia sedekahkan 1.000 rupiah. Berarti dia mensedekahkan setengah dari hartanya. 1.000.000 rupiah, orang dia mungkin punya 1 miliar, 1 M. Berapa 1 juta rupiah itu kan nggak ada artinya bagi dia. Maka dia sedekahkan sangat sedikit dari harta dia. Maka dalam hal ini, lebih besar pahalanya yang bersedekah dengan 1.000 rupiah kalau uangnya hanya 1.000 rupiah. Maka dikatakan, rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Boleh jadi 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham. 1.000 rupiah mengalahkan 1 juta rupiah. Kenapa? Yang dipandang ibu-ibu bukan kepada nominalnya, bukan kepada berapa jumlahnya, tapi berapa pengorbanan kita, berapa mujahadah diri kita untuk bisa mengeluarkan uang segitu. Semakin berat pengorbanannya, semakin terasa ya tidak ringan begitu. Nah, semakin tinggi pahalanya insya Allah. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu bergantung kepada kadar kesulitan yang kita rasakan dalam beribadah itu. Ini barangkali Ibu-ibu sebagai kajian kita pada siang hari ini tentang hikmah yang ke-8, kita bacakan lagi ya biar kita tetap ingat. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi. Apabila Allah telah membukakan untuk engkau satu pintu, satu ruang untuk berta'aruf, untuk mengenalnya, fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Maka jangan pedulikan lagi, jangan merasa khawatir meskipun amalmu sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka, sesungguhnya Allah tidak bukakan untukmu pintu untuk ta'aruf itu illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, melainkan karena dia ingin untuk mengenal engkau. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik, bahwa ta'aruf itu, ma'rifat itu, dia Allah yang memberikannya kepada engkau. Dari dia sumbernya, dia yang memulai lebih dahulu. Wal a'malu anta muhdiha ilaik, sementara amal ibadah itu engkau yang menghadiahkan kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik, dan tidak akan sebanding. Mana pula bisa dibandingkan antara apa yang kau berikan kepadanya sebagai hadiah berupa amal-amal dibandingkan dengan apa yang diberikannya kepada engkau berupa ta'aruf, berupa makrifat. Nah, jadi ibu-ibu, di sini kita bisa menyimpulkan bagaimana pentingnya makrifat itu, mengenal Allah. Lebih penting daripada amal-amal ibadah. Meskipun ini jangan disalahpahami, oh berarti kalau begitu kita nggak usah lagi sholat. Nggak gitu artinya. Sholat, puasa, zakat, haji, ini penting sebagai media untuk sampai kepada makrifat. Tidak akan mungkin sampai kepada makrifat kalau tidak beribadah. Ya begitu. Meskipun ibadah bukan syarat satu-satunya dan mutlak untuk bisa sampai kepada Allah. Karena banyak juga orang beribadah tapi tidak juga sampai. Ibadahnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja.
tetap hatinya merasa keras begitu, sifatnya tidak baik, karakternya itu kasar. Ini kan ibadahnya tidak merubah dirinya, belum bermanfaat lagi, itulah kira-kira bahasanya. Jadi ini hikmah yang ke-8 ini sebagai penegasan bahwa yang paling penting itu adalah kita mengenal Allah, bermakrifat dengannya. Nah, kalau kita sudah bermakrifat dengan Allah, meskipun amal kita sedikit, nggak usah khawatir. Sebaliknya, meskipun amal kita banyak secara zahir, tampaknya begitu banyak, tapi kita tidak pernah mengenal Allah, kita harus khawatir. Jangan-jangan amal kita tidak diterimanya sama sekali. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini sebagai pengantar. Kalau ada waktu silakan untuk kita buka diskusi. Insya Allah kita akan berikan jawaban yang bisa kita berikan insya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali kepada Mbak yang host tadi. Silakan Mbak. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi dari Ustadz Hendri Junaidi. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang kelima, tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan Mbak. Sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya jawab, monggo? Monggo, siapa yang mau tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, Bu, bagaimana cara mengenal Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengajak ibadah, tapi dia sendiri enggak melakukannya? Itu saja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Pertama, bagaimana cara mengenal Allah? Tentunya karena Allah itu bukan zat yang zahir, zat yang tampak, itu beda dengan cara kita mengenal manusia biasa. Kita kalau jumpa seseorang kan pertama jumpa kita masih baru tahu namanya saja, di mana tinggalnya, kan gitu kan, kadang minta nomor HP, WhatsApp. Ya, tapi kita ketika sudah sering dengan dia berinteraksi, sering bertemu, sering berkomunikasi, kita mulai mengenal diri dia. Apakah dia seorang yang emosional, ataukah seorang yang tenang pembawaannya, orang yang penyabar, kan itu. Kita tidak akan mungkin langsung bisa mengenal seseorang sejak pertama kali berjumpa, kan tidak bisa. Karena setiap orang akan tampak baik ketika baru jumpa pertama kali itu, nampak dia senyum, nampak dia ramah. Tapi kalau kita sudah lebih dekat dengan dirinya, kita datang ke rumahnya, dia ke rumah kita, jumpa mungkin di tempat kerja dan sebagainya, kita baru tahu siapa diri dia sebenarnya. Yang begitu. Ini kalau untuk manusia ya, dengan makhluk ya yang tampak. Nah, untuk mengenal Allah tentu berbeda caranya. Namun, Ibu, sebenarnya di antara hikmah kita sholat itu 5 kali sehari semalam adalah itu diantaranya, agar kita ketika sering bertemu dengannya, ya walaupun pertemuan secara batin ya, secara ruhani, bertemu dalam sholat, kita khusyuk, kita fokus kepadanya, kita merasa sedang berada di depannya, sedang diawasi olehnya, kayak begitu. Kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita akan semakin tahu dengan dirinya, dengan zatnya begitu. Nah, maka di antara bentuk evaluasi kita, Ibu, adalah tadi itu saya sampaikan, kita sudah sekian ratus kali sholat, atau mungkin ribuan kali kita sholat. Ada tidak perbedaannya antara sholat dulu dengan sekarang? Kalau ada, terasa lebih nikmat sekarang, terasa lebih dekat, terasa memang kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Alhamdulillah, itu suatu hal yang sangat baik. Tapi kalau tidak ada perubahannya, sama saja rasanya, berarti ibadah kita
masih bersifat ritual belaka. Belum menjadi sesuatu sarana untuk kita lebih mengenal Sang Pencipta kita. Jadi itu Bu di antara tandanya. Kita bisa lebih mengenali zatnya, sifat-sifat Allah itu melalui sholat yang kita lakukan sehari-hari itu. Dengan catatan kita sholatnya memang benar, khusyuk, tenang, konsentrasi begitu. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan merasa ada kontak, kalau bahasa kita kan kontak batin gitu ya. Ada kontak batin dengan Allah. Ada komunikasi dengan Allah. Kita merasa seakan dibimbing dalam setiap aktivitas kita. Dibimbing ketika kita akan melakukan ini, melakukan itu. Bahkan berkata apa kita bimbing rasanya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan Allah, kita merasa dilepaskan saja begitu. Kita mau berkata apa terserah gitu. Tidak ada rasanya yang akan mengeremnya itu. Tidak ada yang akan mengingatkan kita. Kita lepas saja. Itu kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi Ibu dekat terasa nanti itu kalau kita sudah berjuang untuk melawan nafsu kita lebih memperbanyak ibadah, bertafakur, berzikir, kemudian i'tikaf sendirian biar kita lebih tahu siapa diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Makanya kata ulama kita apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa artinya itu? Harus tahu diri ini adalah diri yang lemah, diri yang tidak punya daya, tidak punya upaya, diri yang tidak bisa mandiri, harus bergantung kepada zat yang lebih kuasa. Itulah Allah. Nah, maka ini juga di antara caranya. Cara untuk mengenal Allah adalah kenali diri kita dengan baik. Kenali kelemahan-kelemahan diri kita. Bukan berarti mengenalinya dalam hal, oh saya punya kelebihan A, kelebihan itu enggak itu. Bukan itu kita kenali. Kenali kelemahannya, ketidakberdayaannya. Ini sebagai pintu gerbang untuk bisa untuk mengenal Allah yang maha segala-galanya. Satu. Yang kedua tadi Ibu menanyakan bagaimana menyikapi orang yang mengajak ibadah sementara dia tidak mengerjakannya, gitu Ibu ya? Iya, betul. Baik. Begini Ibu, kita ketika diajak seseorang untuk beribadah atau berbuat hal yang positif lah, kebaikan, sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, di sini berlakulah apa yang dikatakan oleh Imam atau Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Ini mudah dihafalin Ibu. Silakan Ibu ulang lagi. Bagus sih kalimat ini apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat saja apa yang disampaikannya. Jika dia menyampaikan kebaikan, ambil yang kebaikan itu. Wala tanzur man qala, dan jangan pedulikan siapa yang mengatakannya. Meskipun dia belum mengamalkan, salah dia, masalah dia itu. Selama dia menyampaikan yang baik, ambil yang baiknya itu. Perkara dia belum mengamalkan, itu terserah dia. Begitu Ibu. Kita tidak akan menolak kebaikan hanya gara-gara yang mengatakannya itu belum mengamalkannya. Tidak. Meskipun ya kita ingatkan kepada orang yang menyampaikan, apakah para ustaz, apakah para guru, atau kita sebagai orang tua, jangan hanya bisa menyampaikan dan tidak pernah berusaha mengamalkan. Jangan. Sampaikan yang baik, tapi di saat yang sama, amalkan juga itu. Usahalah untuk mengamalkannya lebih dahulu. Sehingga yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh yang mendengarkannya. Karena begini Ibu, kata kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah di rumah, kita sudah menasihati anak dengan begitu seringnya. Nah, kamu harus berkata yang baik kepada siapapun, kepada orang lain yang lebih tua, terutama tetangga, teman-teman ayah dan ibu. Tapi dia tetap saja berkata tidak baik, katakan kasar atau menyinggung. Boleh jadi saja kita sendiri yang mengajarkan dia begitu, masih berkata kasar, masih menampakkan contoh yang tidak baik, sehingga anak melihat apa yang kita kerjakan.
bukan yang kita katakan apa. Anak-anak biasanya begitu. Lebih terpengaruh, lebih melihat kepada perbuatan, bukan kepada perkataan. Maka meskipun perkataan orang tua dia baik, nasihatnya itu mulia, kalau amalan orang tua masih tidak baik, anak ya itu yang contohnya. Nah, sama halnya dengan kaum ayah, kaum bapak, ataupun guru-guru yang laki-laki melarang anak merokok. Dia merokok. Gimana pula anak akan mengikuti perkataan dia, sementara dia tidak bisa mengamalkan itu. Tapi bagi kita ibu ya, kita yang mendengarkan, kita yang mendapatkan apa namanya nasihat, lihat saja nasihat itu baik atau tidak. Kalau baik, ambil, pegang, amalkan. Perkara yang mengatakannya belum bisa mengamalkan, itu masalah dia sendiri. Masalah kita apa? Kebaikan kita ambil, kita amalkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Apakah masih ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Ya Ustaz, saya mau bertanya tentang pengertian harta yang memperbudak manusia. Harta yang memperbudak manusia itu seperti apa gitu misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar ada suatu ajaran bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus kaya di sisi apapun, baik itu dari ilmu ataupun harta. Misalkan ilmu agar kita mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Seperti harta ibaratnya agar kita bisa menolong orang. Tapi kadang karena saya di sini ya lumayan cukup lama gitu, terus orang di sekitar saya itu selalu mengibaratkan kamu itu udah cukup gitu loh. Jangan sekali-kali kamu itu diperbudak sama harta. Sering begitu. Makanya saya bilang karena saya hidup sendiri, saya sudah tidak punya ibu bapak, saya sendiri, sedangkan keluarga semua sudah berkeluarga, ibaratnya sendiri. Karena saya tidak pengen menyusahkan orang lain, jadi saya pertimbangkan untuk menetap dulu di sini gitu. Kadang itu ada kata-kata jangan diperbudak oleh harta. Apa yang dimaksud dengan memperbudak harta? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Pertama Ibu, tentu kita berusaha untuk positive thinking Ibu ya kepada orang yang mengatakan itu. Mungkin niat dia baik, Ibu diingatkan. Walaupun juga kadang-kadang kan ada juga karena rasa iri begitu. Iri melihat orang punya nikmat ya, punya kebaikan, punya harta, sehingga itu yang muncul. Tapi kita tetap berusaha untuk berbaik sangka kepada orang itu bahwa dia ingin mengingatkan kita. Itu bagus Ibu. Ya sudah, kita terima saja apa yang dinasihatinya. Nah, hanya begini. Kapankah seseorang dikatakan diperbudak oleh hartanya? Sebenarnya ini tidak begitu sulit untuk melihatnya Ibu. Ketika seseorang selalu berusaha untuk memperkaya diri, untuk menambah kekayaan, nominal kekayaannya itu, dan itu membuat dia akhirnya mengabaikan kewajiban-kewajiban yang jauh lebih penting. Misalnya, kita sebagai muslim atau muslimah punya kewajiban. Kita ada zakat, kita ada puasa, ada sholat. Itu diantaranya dulu. Nah, gara-gara kita mencari kekayaan yang lebih, sementara kita sudah cukup sesungguhnya, tidak lagi kita butuh kepada tambahan, tapi karena rasa nafsu untuk lebih ingin punya lebih banyak itu, akhirnya sholat kita menjadi tertinggalkan. Puasa terabaikan, zakat tidak ditunaikan. Di sini kita dikatakan telah diperbudak oleh harta. Nafsu atau hasrat untuk bisa memiliki lebih banyak itu membuat kita mengabaikan kewajiban. Kewajiban agama dulu ini, sholat, ibadah, ya, zakat dan sebagainya. Atau kewajiban keluarga. Gara-gara katakan ini, ibu
sebagai orang tua karena ingin mendapatkan harta lebih, akhirnya anak-anak terabaikan, tidak diberikan perhatian yang cukup. Mereka yang sesungguhnya membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dekapan seorang ibu, pelukan seorang ibu, tidak dapat jadinya. Gara-gara apa? Ibunya kerja sampai malam, sampai nanti subuh juga masih kerja. Ini kan, ini yang kata diperbudak oleh harta. Tetapi kalau ibu mencari harta lebih, tapi tetap zakat dikeluarkan, tetangga yang susah dibantu, anak-anak diberikan perhatian, mereka tumbuh dengan baik, tidak ada masalah ibu, malah bagus. Ibu jadikan harta sebagai sarana untuk memperbanyak kebaikan. Dan memang betul juga bahwa kita sebagai muslim diminta untuk kaya. Kenapa untuk kaya? Karena kan perintah zakat itu tidak bisa ditunaikan kalau tidak ada harta. Kan itu kan perintah untuk orang yang berharta. Zakat itu. Harta yang seperti nisab baru diberzakat. Maka secara tidak langsung perintah berzakat itu mendorong kita sebagai muslim untuk kaya. Begitu. Dan di dalam Al-Qur'an Ibu, harta itu disebut dengan istilah al-khair, kebaikan. Al-khair, kebaikan. Nah, kenapa kok ada sebagian pandangan bahwa harta itu jelek atau kaya itu tidak baik? Karena ada contoh di sebagian orang lain yang memang tidak bagus. Dia kaya dan dia menelantarkan keluarganya. Atau dia tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, ini yang jeleknya. Nah sayangnya contoh yang jelek ini kadang-kadang dipukul rata kepada yang lain. Malah juga banyak kok orang kaya yang masih bisa mengendalikan dirinya, tidak terjerumus kepada hal yang salah, masih banyak. Jadi harta itu sebenarnya mirip dengan pisau atau dengan pedang, dia bisa berpotensi kebaikan dan bisa untuk keburukan. Tergantung kita yang memilikinya. Nah, ini kenapa Ibu di dalam hikmah para ulama kita yang dikatakan zuhud itu bukan berarti kita jadi orang yang miskin, tidak. Orang yang melarat, tidak. Zuhud itu hakikatnya adalah kita menjadikan dunia berupa harta, kekayaan, kemewahan, dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Jika dia di tangan kita, kita bisa kendalikan dia. Orang membutuhkan, kita berikan. Oh, ada kewajiban agama, dahulukan yang agama kita. Ada kebutuhan anak-anak kita dahulukan. Itu namanya di tangan kita. Tapi kalau dia di hati kita, itu yang selalu menjadi pikiran setiap saat. Maka ditinggalkanlah kewajiban agama. Diabaikanlah anak-anak. Nah, tetangga pun yang membutuhkan kita tidak mau tahu. Di sini baru harta menjadi raja bagi kita. Kita diperbudak oleh harta. Jadi ya kita tetap berprasangka baik Ibu ya. Orang itu mungkin mengingatkan kita pada hal yang positif. Kita terima kasih. Walaupun juga ya ada juga sebagian itu karena rasa iri saja, ya, karena melihat orang lain. Kalau kata orang Minang Ibu sedang berair asamnya. sedang bagus hidupnya begitu. Orang lain jadi iri. Karena bukan dia sedang melarat, orang lain sedang senang, dia iri. Muncullah berbagai ungkapan yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap berpikiran positif. Semoga itu adalah sebuah ingatan bagi kita, tazkirah bagi kita. Jadi selama Ibu tetap menunaikan kewajiban dalam segi agama, zakat, puasa, tetap tidak ada yang tertinggalkan. Anak-anak pun juga terus mendapatkan perhatian yang cukup dari Ibu. Bahkan juga ada mengirimkan ke kampung halaman untuk orang tua, untuk tetangga. Luar biasa Ibu, itu malah bagus. Dalam hal ini kekayaan menjadi sebuah hal yang berkah jadinya. Nikmat jadinya, insya Allah. Tapi itu, jangan sampai kita kemudian gara-gara harta terlupakan kewajiban agama, terabaikan keluarga, lupa dengan orang di kampung dulu yang mungkin pernah membantu kita dan sebagainya. Nah, itu semua kita ingat Ibu, insya Allah. Dengan demikian, harta bukan menjadi raja, tapi menjadi budak kita. Kita yang rajanya, harta yang budak kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya, Bu.
dapat disimpulkan yang saya tangkap berarti pelajaran ma'rifatullah itu lebih ke cenderung agar kita lebih tahu tujuan hidup kita kemana gitu, ke akhirat gitu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksudnya lebih mengenal Allah dalam artian kemana tujuan kita akan pulang begitu mungkin ya Ustaz. Betul Ibu. Jadi intinya kita sadar siapa diri kita dan kita sedang apa di sini, apa yang akan kita kerjakan dan kita akan kemana setelah ini. Ini merupakan tiga pertanyaan besar, three big question begitulah untuk para filosof. Dari mana kita datang, sedang apa di sini, dan mau kemana kita? Ini walaupun apa sederhana, tapi luar biasa besar ini pertanyaan ini. Dan oleh sebagian orang ini nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawaban? Mereka nggak yakin dengan adanya hari akhirat. Jadi bagi mereka, kita dari orang tua, di sini sedang senang-senang, ya sudah itu mati, selesai, gitu saja. Nah kita nggak begitu di agama kita. Kita dari Allah datangnya, dan sekarang di sini sedang mempersiapkan bekal untuk menuju hari yang lebih kekal abadi, dan kita akan ke akhirat nanti pada akhirnya. Jelas. Dan kita dituntun untuk itu. Ini ada syariat yang menuntun kita. Ibadah, akhlak, muamalah, ini agar kita bisa hidup dengan baik, dengan bahagia, dan nanti juga mendapatkan kebahagiaan untuk di akhirat. Hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Nah itu intinya Bu. Hanya barangkali ya ini kan lebih didalami lagi dalam hal ya kita merasakan nikmatnya berada di dunia ini ketika kita tahu siapa yang menciptakan kita, kita kenal dengannya. Ya kita bisa berikan satu ini Bu, ilustrasi lah Bu. Jangankan mengenal Allah, kita mengenal saja seorang pejabat daerah, bupati, wali kota, kan kita sangat bahagia. Kita malah membanggakan pada saya tahu dengan siapa tuh, saya kenal dengan bapak itu, kita sangat bangga kan. Padahal kita baru kenal hanya kenal dengan bupati itu kan ya banyak juga orang yang kenal dengan beliau, tapi kita sudah bangga. Atau apalagi kalau kita kenal dengan presiden kan gitu, kita sangat bangga. Ini kita kenal dengan sang pencipta alam ini, sang pencipta segala-galanya. Ini luar biasa. Dan dia pun tahu dengan kita. Kita merasa ada komunikasi dengan dia secara batin. Kita merasa dibimbing, kita merasa diarahkan, kita merasa diawasi, kita merasa dipimpin, dituntun. Itu luar biasa itu Bu, indahnya hidup ini. Maka hidup ini apapun yang kita hadapi, senang susah tetap indah. Kenapa indah? Karena kita hidup dituntun oleh Sang Pencipta. Wallahu a'lam. Maaf ya Ustaz, sekarang sudah waktunya sudah habis. Baik Ibu, baik. Silakan Ustaz untuk memimpin doa. Baik. Silakan. Kita doa dan kita mulai dengan istighfar 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arifna ilaik, Allahumma arifna ilaik, Allahumma arifna alaik. Allahumma ja'alna ibadakas salihin, Allahumma ja'alna ibadakal muttaqin, Allahumma ja'alna ibadakal muqarrabin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.